الفاتحة لسلامة ديننا ودنيانا وأخرانا وبنية الدعاء والقبول وتمام كل سوء وصلاح شأن ظاهرا باطنا لا في أذان كل شر من الله ينقل لا حضرنا أميان مرة إن شاء الله والدينا معنا من شيخنا وأنا ما نوى بسلك الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وآله الكرام سلسلة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين وقد حثني على امتثال هذا الأمر العظيم وأكد رغبتي في السعي إلى تحصيل هذا الوعد الكريم الواقعين في الآيات والأخبار التي ذكرتها وما في معناها مما لم أذكره سؤال أخ من السادة صادق في الإرادة سالك لسبيل السعادة التمس مني أن أكتب له وصية يتمسك بها فأوجبته إلى ذلك راغبا فيما تقدم من الامتثال للأمر والفوز بالثواب ففي معونة الله. Para bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah. Pada pengajian yang lalu telah diterangkan dalam kitab Rizalatul Mu'awana ini bahwa motivasi dan pendorong Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengarang dan menyusun kitab ini ya, di samping adanya janji-janji dalam Al-Quran maupun hadis ya, janji tentang keutamaan orang yang dakwah, orang yang ajak-ajak orang lain kepada agama, keutamaan orang yang menyampaikan ilmu ya. Di samping itu yang mendorong beliau untuk mengarang kitab ini, sekaligus beliau ini karena diminta oleh seorang ya, kawan beliau, seorang murid beliau, salah seorang dari anak cucu Nabi, minta nasihat, minta wasiat jadi kepada beliau untuk dibuat pegangan hidup. Jadi maka kata beliau, fa'ajabtu ila dzalik, aku mengabulkan permohonan saudaraku itu untuk memberikan wasiat, nasihat dengan secara tertulis dalam kitab ini. Apa tujuannya? Raghiban fima taqaddama, karena menginginkan ya, apa yang telah terdahulu, yaitu minal imtitsali lil amri. Satu, melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul ya. Ketika ada orang minta ilmu, minta nasihat, minta wasiat itu ya, supaya disuruh menasihati. Bahkan itu disebutkan dalam surat Al-Asr itu ya, salah satu amalan orang yang tidak pernah rugi itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr ya. Jadi saling ngasih wasiat ya, wasiat untuk ya, pada kebenaran, wasiat untuk sabar ya. Kita dalam kehidupan ini harus saling memberi nasihat, saling mewasiati ya.
Terus wal fauzi bisawab, dan yang beliau harapkan, beliau inginkan ini kepingin mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan wa fi ma'unatillah, ingin mendapatkan pertolongan Allah. Wa an yakuna subhanahu fi hajati, kata beliau, saya mengabulkan ya permohonan kawanku ya, memenuhi hajat saudaraku ini. Saya ingin agar Allah itu juga memenuhi hajatku. Jadi kalau saya ini memenuhi hajat orang lain, pasti Allah akan memenuhi hajatku ya. Apa dasarnya ini? Ala wafqi ma akhbara bi rasuluh, sesuai. Ala wafqi itu atau ala wafqi sesuai dengan apa yang telah diberitakan, dihabarkan oleh Rasulnya anhu tentang hal itu, fi qouli, dalam sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Jadi ini sabda Nabi yang kita wajib yakin akan kebenarannya ya. Tidak mungkin apa yang disabdakan Nabi itu tidak benar, tidak mungkin gitu. Karena itu semata-mata wahyu dari Allah ya. Kata Nabi, barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah memenuhi hajat orang itu. Ini jaminan pasti ya. Jadi kalau kita ini kepingin hajat-hajat kita dikabulkan, ya kita harus senang memenuhi hajat orang lain. Hajat apa saja gitu ya. Hajat apa saja, kita dimintai ilmu, ditanya ilmu. Berarti kita menjawab, kalau kita bisa memberikan ilmu, mengajari, itu termasuk memenuhi hajat ya. Kita dimintai tolong oleh seorang ya. Untuk apa? Kita memenuhi, itu berarti memenuhi hajat orang lain ya. Kita harus yakin pasti kita akan dipenuhi hajatnya oleh Allah. Kita kadang-kadang diundang ya oleh orang untuk datang. Ini namanya apa? Hajat orang lain. Diundang acara apa ke rumahnya. Nah, kita memenuhi itu apa? Kita niat memenuhi hajat saudara kita gitu loh. Supaya ada niatan. Saya niat mengamalkan hadis Nabi ya. Niat memenuhi hajatnya saudara saya. Ya, karena beliau mengatakan siapa yang memenuhi hajat saudaranya, pasti Allah memenuhi hajat ya dirinya. Itu kalau orang itu yakin akan apa yang dijanjikan Nabi ini, tidak berat ya. Memenuhi hajat orang itu tidak berat, karena sama dengan orang memenuhi hajat orang lain, sama dengan memenuhi hajatnya dirinya sendiri gitu loh. Jadi tidak rugi ya, karena pasti gitu loh. Ketika dia memenuhi hajat orang lain, hajat-hajatnya dipenuhi oleh Allah ya. Walaupun mungkin tidak spontan, tidak langsung waktu itu. Kapan kita kira-kira butuh hajat, itu Allah pasti mengabulkan ya. Terus lanjutan hadis itu, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah itu selalu menolong hamba ya. Allah itu selalu menolong hambanya, maka al abdu fi auni akhi, selagi. Jadi makanya itu selagi hamba itu menolong saudaranya. Jadi kalau orang kepingin ditolong oleh Allah, ya harus senang menolong orang lain gitu. Ya, kalau orang ingin selalu dibantu oleh Allah, harus senang membantu orang lain. Jadi kalau orang itu menolong orang lain, sama dengan menolong dirinya sendiri ya. Membantu orang lain sama dengan membantu dirinya sendiri gitu loh. Jadi kalau orang yakin demikian, enak. Hidup ini tidak akan keberatan. Waduh, saya rugi, saya ini. Tidak ya, karena justru dengan menolong orang, dia akan selalu ditolong oleh Allah. Orang ngelomani orang lain, pasti dilomani oleh Allah. Tidak mungkin tidak. Itu sudah janji Allah ya. Kalau orang itu apa? Bakhil kepada orang lain, ya dibakhili oleh Allah. Ya, itu apa? Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Kalau orang itu bakhil, sebenarnya bakhil kepada dirinya sendiri gitu loh. Ya. Karena dengan bakhilnya itu justru membuat Allah tidak
ngasih, tidak memberi, Allah justru menahan pemberian. Begitu juga ada ayat in ahsantum li anfusikum, ya. Wa in asatum falaha. Jika kalian ini berbuat baik kepada orang, sebenarnya kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri, gitu loh. Karena pasti dibalas oleh Allah. Kamu berbuat baik kepada orang, itu pasti Allah membalas, memberikan kebaikan, ya. Tapi wa in asatum falaha, ya. Jika kalian berbuat jelek, maka bahaya kejelekan ya akan menimpa dirimu sendiri. Tidak tahu kapan itu, pasti, ya. Ketika orang itu menanam, ya, kezaliman, menanam kejelekan kepada orang, suatu saat pasti, ya, pasti dibalas. Orang pernah menipu, orang pernah menyakiti orang, suatu saat pasti itu. Kalaupun tidak kena di dunia, pasti kena di akhirat. Justru lebih berat lagi, dituntut di akhirat, ya. Orang misalnya apa? Ya, menyakiti orang tuanya, itu pasti itu bahayanya nanti akan mengena dirinya sendiri, ya. Dia nanti akan apa? Ya, kalau sudah punya anak pasti dibalas, pasti, tidak bisa tidak, gitu. Orang pernah mukul orang tuanya, pasti suatu saat akan mukul. Begitu seterusnya, ini sudah sunnatullah, gitu. Sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasul, ya. Juga orang kalau kepingin, ya, orang itu kalau senang ngasihi orang lain, pasti dikasihi oleh Allah, ya. Kalau orang tidak mau mengasihi orang, ya berarti sama dengan tidak mau kasih sayang Allah, ya. Jadi orang mengasihi orang lain dengan bentuk apa saja, menaruh kasihan kepada orang, berarti sama dengan dia, ya, akan menerima kasih sayang Allah dan rahmat Allah, ya. Jadi ini orang memenuhi hajat orang lain sama dengan memenuhi hajat dirinya, ya. Orang menolong orang lain sama dengan menolong dirinya sendiri, ya, karena Allah yang akan membalas, ya. Di samping ini, ya, kalau orang itu senang bantu orang, senang menolong orang, ya, itu berarti sama dengan, ya, menolong dirinya sendiri, berarti dia apa? Mengundang akan bantuan dan pertolongan Allah kepada dirinya, ya. Di samping itu dia akan mendapatkan pahala, ya, selama orang ini ikhlas, ya, bukan karena terpaksa, ya. Kadang-kadang kan orang itu karena waduh, kok sawangane, kalau aku gak gelem ya opo kok, ya, dikira ya opo wis baba wis, ya. Kalau orang demikian, ya pekerjaannya sama, ya nolong juga, tapi karena terpaksa, ya, enggak karena Allah, ya enggak ada pahalanya. Jadi kita harus pandai-pandai memasang niat, gitu loh. Jadi sama-sama pekerjaannya, kalau niatannya begitu, wah sawangan di opo oleh gak teko aku diundang, ya. Nah ini nanti apa? Sungkan, nanti malu, ya. Daripada begitu, ya dipasang sekali niat, saya niat melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul. Allah menyuruh memenuhi hajat orang lain. Saya kepingin apa? Hajat saya dikabulkan. Ya harus begitu, ya. Supaya kita tidak rugi, gitu loh, ya. Ketika orang itu benar-benar yakin akan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, setiap dia melaksanakan, ya, menolong orang, memenuhi hajat orang, ini yang diinginkan itu justru pahala yang disiapkan oleh Allah, ya. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Di samping itu dia akan memperoleh pahala, gitu loh. Jadi di samping dia akan ditolong oleh Allah, dipenuhi hajatnya oleh Allah, dia pasti akan menerima pahala yang akan dinikmati selama-lamanya besok di akhirat, gitu loh, ya. Terus yang ketiga, untungnya kalau orang itu apa? Senang memenuhi hajat orang lain, menolong orang lain, ya, dengan ikhlas, di samping berarti sama dengan menolong dirinya sendiri, dia akan mendapatkan pahala yang akan dinikmati selama-lamanya besok di akhirat. Yang kedua, dia ini akan mendapatkan kebaikan orang yang ditolong, orang yang dibantu. Jadi misalnya, ya, ada orang datang kepada kita minta diajari ilmu. Apakah itu minta diajari bismillah, apa tanya tentang ilmu, ya.
Terus kita memenuhi hajat orang ini, memberikan ilmu menurut kemampuan kita. Ya, kita apa? Berarti dapat pahala menyampaikan ilmu. Terus orang ini ya, karena kita ngasih ilmu pada orang ini, terus orang ini mengamalkan ilmu itu terus. Ya, selama orang ini mengamalkan ilmu yang kita sampaikan tadi itu ya, mengamalkan nasihat yang kita sampaikan, ya orang yang menyampaikan dapat pahala terus. Walaupun orang ini sudah mati, tetap dapat kebaikan orang yang ya dipenuhi hajatnya atau ditolong tadi itu. Itu kalau masalah ilmu ya. Kalau orang membantu misalnya apa? Memenuhi hajat orang karena butuh bantuan ya. Bantuan uang atau orang karena apa? Nggak punya pekerjaan, minta dimodali dan sebagainya. Dia menolong ya. Sampai dia berhasil punya penghasilan. Berarti dia setiap hari dia bisa enak, bisa membiayai keluarganya, bisa mencukupi anaknya. Orang yang membiayai pertama dapat andil gitu loh. Seperti dia yang mencukupi terus. Karena dia ini yang ngasih modal gitu loh. Walaupun sifatnya pinjam lunak, nah, katakan, tetap namanya menolong orang gitu loh. Apalagi apa? Benar-benar menolong, sudah. Ini sampai saya kasih modal ya. Atau misalnya ya, mencari anak-anak yang dia semangat kepingin belajar atau menuntut ilmu agama atau mondok, apalagi mondok, tapi dia tidak punya biaya, terus dia kasih biaya, ini nolong namanya, membantu. Sudah apa? Jangan khawatir, kamu ingin belajar di mana, mondok di mana, tidak usah mikir biaya, sudah saya yang misalnya begitu. Wah, untung sekali orang yang demikian ini gitu. Jadi orang yang bantu orang, membiayai orang belajar ilmu atau mondok di pesantren, itu dia akan mendapatkan apapun yang dilakukan oleh anak yang dibantu tadi itu ya. Setiap hari dia ngaji, orang yang bantu tadi dapat pahalanya ngaji. Dia melakukan sholat jamaah ya, umumnya di pondok pasti itu, pasti sholat jamaah, dia dapat pahalanya sholat jamaah. Dia melakukan sholat tahajud, dia dapat pahalanya sholat tahajud karena dia yang ya. Jadi dia bisa mondok karena dibiayai oleh orang ini ya. Sampai dia jadi orang berhasil, jadi orang alim, orang soleh. Wah, alangkah untungnya gitu loh. Jadi orang yang bantu ini ya, memberikan biaya sampai dia berhasil. Setiap hari dia melakukan ibadah, dia dakwah, orang yang bantu ini dapat pahala ini ya, suatu keuntungan besar. Jadi kalau orang sadar demikian ya, percaya kepada apa yang dijanjikan Allah, pasti tidak berat ya. Apalagi orang yang tidak punya anak ya, apalagi ya, kesempatan besar bagi orang-orang yang kadang-kadang tidak punya anak kaya. Terus pakai apa kekayaannya? Harus cari itu, cari anak yang tekun, anak yang giat mau belajar. Kamu mau saya pondokkan? Tidak usah eman-eman, daripada mati tidak ngambil sama sekali ya. Jadi walaupun tidak punya anak bisa itu gitu loh, tapi harus benar-benar dididik, cari anak yang memang ada kemauan untuk menuntut ilmu agama, dipondokkan kemana sampai berhasil. Wah, alangkah untungnya gitu. Walaupun tidak punya anak, sama dengan punya anak, bahkan mungkin melebihi dari punya anak. Kadang-kadang ada orang punya anak juga dimanja terus ya, tidak dididik, tidak dipondokkan ya, sehingga kadang-kadang ya tidak ada apa-apanya gitu. Tapi walaupun orang misalnya tidak punya anak, tapi mau gitu loh, cari anak yang sekiranya dia punya semangat kepingin mondok, kepingin ngaji, tidak punya biaya, wah kesempatan ini, ayo kamu mondok, tidak rugi gitu loh. Setiap hari dia dapat pahala, dia ngaji, dia ibadah, dia sampai berhasil, dia jadi orang soleh setiap hari terus ya, seterusnya ini ya, ini jadi maksud daripada man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Pernah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa orang yang memuji orang lain. Kanjeng Nabi, dia anak itu wah luar biasa ibadahnya, sergap kanjeng Nabi orang ini, luar biasa ibadahnya, tekun. Terus Nabi menanyakan,
siapa yang mencukupi biayanya? Siapa yang membantu orang ini bisa? Ya kami ini Nabi, kami ini. Kata Nabi, ya kalian lebih baik daripada dia. Kalian yang ngasih biaya itu lebih baik daripada dia. Jadi walaupun dia sergap ibadah setiap hari, kalian dapat pahalanya karena kalian yang biayai gitu. Ya. Terus ada lagi orang cerita, Kanjeng Nabi, wah pemuda itu Kanjeng Nabi luar biasa, sergap ngaji, sergap ibadah, kemana saja ada kegiatan baik dia datang Kanjeng Nabi. Terus Nabi menanyakan, siapa yang biayai anak ini? Kakaknya, saudaranya Kanjeng Nabi. Oh, saudaranya lebih baik dari dia. Saudaranya lebih baik, hanya bondo dia ngasih bantuan, tapi dia dapat pahala setiap anak ini melakukan kebaikan. Ya. Nah ini, jadi sebenarnya sarana kebaikan ya untuk mendapatkan keuntungan akhirat itu sangat-sangat banyak ya, sangat banyak. Kata Nabi, al khairu katsir, kebaikan itu banyak kalau mau. Ya. Tapi wa qalilun fa'iluh, sedikit tapi yang mau melakukan. Yang mau melakukan cuma sedikit. Ya. Ini taunya nanti kalau sudah mati baru. Orang kadang-kadang merasa rugi, harta kekayaannya ditinggal, tidak dimanfaatkan. Ya. Apalagi kadang-kadang tidak punya anak. Wah ini tertipu namanya, tertipu. Kemudian beliau mengatakan ya, setelah beliau menyampaikan, saya ini memenuhi hajat saudara saya, karena Nabi bersabda siapa yang memenuhi hajat saudaranya pasti dipenuhi. Itu yang saya inginkan ya. Jadi walhasil beliau mengarang kitab, menyampaikan nasihat-nasihat ini semata-mata dicocokkan gitu loh dengan tuntunan syariat. Jadi melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasul ya, karena kepingin apa? Mendapatkan pahala yang disediakan oleh Allah dalam menyampaikan dakwah ya. Termasuk diantaranya hadis Nabi ini kepingin dia punya hajat dipenuhi oleh Allah ya. Tapi beliau terus mengatakan wa ana astaghfirullah, dan saya mohon ampun kepada Allah katanya. Ini satu ketawaduan, jadi ketawaduan dari beliau. Beliau mengatakan wala aqulu inna niyyati fi wati hadhihi risalah maksuratun ala hadhil maqasidil hasanah ad-diniyah katanya. Saya tidak mengatakan bahwa niatku dalam menyusun risalah kitab kecil ini terbatas hanya pada tujuan-tujuan yang baik yang bersifat agama ini saja. Saya tidak mengatakan demikian. Jadi walaupun beliau sudah berusaha semaksimal mungkin ya apa supaya gerak-geriknya apa yang dilakukan itu cocok dengan syariatnya. Tapi walaupun demikian beliau masih mohon ampunan. Saya mohon ampun. Saya tidak tahu walaupun saya sudah punya niatan seperti itu. Siapa tahu Allah ya melihat di hati saya ternyata ada terselip niatan yang lain. Ya. Beliau tetap tawaduk gitu loh. Mohon ampun. Bagaimana kata beliau? Kaifa wa ana a'lamu ma indi minasyahawat katanya. Bagaimana sedangkan saya ini tahu apa yang ada pada diri saya dari syahwat. Syahwat itu keinginan-keinginan nafsu. Al-khafiyah yang samar, yang tidak kelihatan. Kadang-kadang orang sudah menyiasati saya ingin ini yang cocok dengan syariat. Ternyata kadang-kadang terselip niatan yang tidak benar. Nah ini dikhawatirkan oleh beliau, tapi ini suatu ketawaduan. Orang itu makin tinggi makomnya, makin tinggi itu makin tawadhu, makin merendah, makin merendah. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu loh. Manusia yang paling tawadhu di dunia ini apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau paling mulia di dunia. Tidak ada orang yang paling lebih tinggi makomnya daripada Nabi kita. Karena beliau paling tawadhunya orang sudah. Ya apa ini? Walau beliau maksum, tidak pernah terkena dosa sedikit pun, tidak pernah. Beliau ya tidak pernah kosong dari tugas ibadah dakwah. Malam ya tahajud begitu sampai bengkak kakinya. Itu masih merasa banyak dosa gitu. Sampai beliau mengatakan dalam hadis, wallahi inni la astaghfirullah
wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah saya ini beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Ini tawadhu. Walaupun tidak punya dosa, masih merasa banyak dosa. Para Nabi maksum. Nah ini orang-orang itu makin tinggi begitu. Makin merasa dirinya ini ya masih tidak baik gitu. Ya. Sampai beliau ya itu biasa itu. Jadi saking tawaduknya itu diterangkan dalam hadis beliau itu kalau ada baju yang sobek itu beliau yang jahit sendiri, itu tawaduk, tidak nyuruh orang ya. Kalau dia sandalnya lepas itu dijahit sendiri ya, dijahit sendiri. Kalau beliau mau ke pasar belanja itu dibawakan oleh orang, tidak mau, beliau yang bawa sendiri, tawaduk ya, tawaduk ya. Beliau juga nyapu rumah ya, nyapu rumah, bantu istrinya. Ini akhlak ya. Akhlak ini merupakan tanda akan kebenaran iman ya. Ya, terutama akhlak kepada keluarga, akhlak kepada keluarga, kepada istri ya, atau istri kepada suami. Itu yang jadi ukuran orang ini baik apa enggak ya, bukan di luar. Kalau di luar pada orang baik ya, ngomongnya sopan ya, bosok pada orang misalnya, Mbak. Ya, tidak pernah kasar ya. Tapi ketika masuk rumah ya, kasar, ngomongnya kasar, selalu membentak dan sebagainya. Ya, sama sekali tidak ada ya. Sama sekali tidak mencontoh akhlak Nabi. Karena Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kalian yang paling baik itu adalah kalian yang paling baik pada istrinya, pada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku ini adalah yang paling baik kepada istriku. Ya. Jadi ini ya, orang itu makin tinggi derajat itu makin tawadhu, ya, makin tawadhu. Salah satu tanda tawadhu itu walaupun dicaci orang, misalnya dimarahi, diomongi kasar, tidak pernah marah. Itu berarti tawadhu. Kalau orang itu, aku dilokno, gak terima gua, berarti ono ya. Saya ini apalagi istri ngomong kasar, tak terima saya. Nah, saya diremehkan, tidak mau kalah saya. Malu saya kalau kalah. Ini kadang-kadang begitu. Padahal ya justru salah satu tanda tawadhu itu walaupun diomeli macam diam sudah, panjen iki kekuranganku. Itu tawadhu ya. Tawadhu namanya. Sudah. Jadi beliau mengatakan ya, saya tidak mengatakan niatku dalam menyusun kitab ini terbatas hanya tujuan-tujuan yang baik yang bersifat agama ini saja. Tidak, kata beliau. Kaifa, bagaimana tidak? Wa ana a'lamu ma indi minasyahawatil khafiyah. Sedangkan saya ini tahu apa yang ada pada diriku dari syahwat-syahwat. Syahwat ini keinginan-keinginan nafsu yang samar, yang mungkin saya sendiri tidak tahu. Tapi ternyata Allah yang lebih tahu. Oh, enggak, niatmu bukan cuma itu saja. Tapi ada yang ya terselip. Niatan mungkin kepingin terkenal, kepingin. Nah, ini beliau takut gitu loh. Walaupun beliau dalam sebuah kitab disebutkan beliau ini sudah mengatakan wa amma ana faqad kharajtu min nafsi, kata beliau. Imam Abdul Malik pernah mengatakan begitu. Adapun saya ini sudah keluar dari nafsuku. Artinya sudah tidak pernah nuruti nafsu sama sekali. Mulai kecil beliau ini sudah latihan mujahadah, perang melawan nafsu itu loh. Tidak ada istilah malas ini, tidak ada. Beliau ya kalau sudah belajar itu ya, dari satu masjid ke masjid yang lain itu jalan, padahal buta. Tidak hanya itu, beliau memenuhi jeding masjid ya, sebelum ngaji. Terus masih sholat sunat 50 rakaat, 100 rakaat ya. Sudah tidak kompromi sama nafsunya sama sekali ya. Jadi benar-benar keluar dari nafsu. Itu beliau pernah mengatakan itu ya. Tapi yang namanya orang soleh ini itu begitu. Walaupun sudah begitu, tetap dia merasa saya ini masih banyak kurangnya, masih ya. Ya begitu tawaduknya beliau. Katanya karena saya
Sedangkan saya tahu apa yang ada pada saya berupa syahwat yang samar wal hududi nafsiyah dan bagian-bagian yang nafsiyah yang bersifat pribadi, mungkin ada tujuan pribadi ya. Wal iradati dunyawiyah dan keinginan-keinginan dunia. Padahal kalau orang-orang dulu zaman beliau ini tidak ada istilahnya niat ngarang kitab terus nanti pikirannya dicetak terus nanti dijual jadi uang. Belum ada itu percetakan, tidak ada. Jadi ngarang kitab itu murni, tidak ada tujuan itu ya, cuma apa? Tidak ada istilah kitab dijual itu apa? Tidak ada zaman dulu. Ya, jadi benar-benar beliau ini ikhlas betul, tapi walaupun demikian masih mengaku ya, masih mengaku kurang ya. Ini salah satu bentuk tawaduk beliau ya. Makanya beliau ini karena tawaduknya seperti itu diangkat oleh Allah derajatnya. Nampak pada barokah dan manfaat ilmunya tersebar di mana-mana. Nah, ini katanya sesuai dengan tawaduk yang dicontohkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam seperti yang diceritakan dalam Al-Quran ya. Kata Nabi Yusuf yang Allah berfirman, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammartum bisu' illa ma rahima rabbi. Ini tawaduknya Nabi Yusuf karena semua nabi itu maksum ya. Semua nabi itu tidak ada yang kalah dengan nafsu, itu tidak ada ya, tidak ada. Maksum, terjaga dari dosa kecil, terjaga ya. Ya. Ketika apa? Mau di istilahnya apa? Ya, mau dirayu, dibujuk oleh Zulaikha ya. Ya, istilahnya apa? Istrinya raja yang menjadi tuannya Nabi Yusuf gitu, itu justru tertarik dengan kegantengan Nabi Yusuf gitu loh. Sampai ya suatu saat Nabi Yusuf ini dibujuk, dirayu ya. Dibujuk sampai di kancingi, mau istilahnya diperkosa istilahnya, mau diajak ya. Tapi justru Nabi Yusuf tidak mau apa? Tidak mau sampai apa? Lari sampai dipegang bajunya sobek ya. Ya, ketika buka pintu ternyata ada suaminya Zulaikha, ada raja ya, yang mana orang perempuan langsung bisa membalik ucapan yang tadinya sebenarnya apa? Zulaikha itu yang ya justru mengajak ya berbuat jelek kepada Nabi Yusuf, tapi ketika ada di hadapan suaminya mengatakan langsung spontan, kurang ajar ini, mau berbuat jelek kepada istrimu. Langsung dibalik begitu ya. Ya, akhirnya ya ada ya untuk apa? Allah ingin menunjukkan kebenaran Nabi Yusuf gitu. Jadi akhirnya dibuat saksi ya. Ini saya tidak berbuat ya. Justru dia yang memaksa saya tidak bisa berbuat. Mana saksinya? Itu saksinya apa? Justru apa? Anak kecil, anak bayi yang masih keponakannya ya si Zulaikha sendiri gitu loh. Jadi otomatis tidak ada istilah apa? Untuk istilahnya apa? Menjatuhkan karena masih keluarganya sendiri gitu loh. Ya. Ketika ditunjukkan anak mestinya tidak bisa ngomong ya, anak kecil, tapi berhubung Allah ingin menjadikan saksi ya, ingin menunjukkan kebenaran Nabi Yusuf, justru bayi mengatakan ya lihat aja yang sobek baju itu, bajunya Yusuf yang sobek yang mana gitu. Kalau yang sobek itu di depan berarti yang benar Zulaikha ya, tapi kalau yang sobek di belakang yang benar Nabi Yusuf gitu katanya. Akhirnya dilihat ternyata apa? Yang sobek di belakang. Berarti apa? Nabi Yusuf tidak mau digandoli. Berarti apa? Nah ini. Tapi dasar apa? Karena raja penguasa ya bagaimanapun saja tetap tidak mau salah gitu loh. Tidak mau salah walaupun sebenarnya yang salah dia ya. Tetap mau tidak mau yang dihukum harus Nabi Yusuf ya. Tidak salah apa-apa tapi dihukum ya. Tapi Nabi Yusuf justru syukur ya, dihukum itu lebih baik ya daripada apa hidup mungkin ya digoda oleh wanita dan sebagainya ya. Ini Nabi Yusuf itu tawadhu gitu loh. Walaupun
namanya Nabi maksum, tidak ada kepinginan pada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya, tidak ada itu sama sekali syahwat ingin kalau itu larangan Allah itu tidak ada. Ya, jadi jangankan Nabi, banyak orang soleh ini tuh yang ketika istiqomah melatih nafsu itu sudah tidak ada, gitu. Tidak kepingin, tidak sudah apa? Ketika ada maksiat apapun bentuknya, sama sekali seperti tidak ingin. Ya, karena ini larangan Allah, merasa dilihat oleh Allah, tidak kepingin sudah. Walaupun katakan ada orang perempuan telanjang bola di depannya, sama sekali tidak, karena dia merasa Allah lihat saya. Itu orang solihin biasa, bukan Nabi aja begitu. Jadi tidak ada keinginan sama sekali kalau itu dilarang oleh Allah. Ya. Walaupun kepada istrinya biasa baik, tapi ketika ada orang lain bukan haknya, tidak ada tertarik sama sekali, karena dia merasa Allah melihat saya. Ya. Apalagi Nabi seperti Nabi Yusuf ya. Nah ini sampai akhirnya di masyarakat itu rame. Ya. Orang-orang wah bagaimanapun kejelekan itu disembunyikan, ya kan, karena malu. Mestinya yang salah itu Zulaikha, tapi ya tidak mau salah, tetap yang dihukum Nabi Yusuf. Tapi masyarakat yang namanya orang itu pasti gitu loh, sepinter-pinter orang menyembunyikan kejelekan pasti ya dengar itu. Yang namanya orang perempuan biasanya satu dengar tersebar ya. Kadang-kadang walaupun tak kandani ojo kondo-kondo sampean ya. Tak kandani tapi ojo kondo wong liya. Engko sini juga begitu. Sampean tak kandani ojo kondo-kondo wong liya ya. Ya, sing sini sampean tak kandani ojo. Ya. Ya, sampean gak ruah. Iku ono bojone raja iku pincut nang budake. Terus sampai tersebar. Orang-orang mengejek, ngomong rasani tidak enak. Akhirnya jengkel si Zulaikha ini. Jengkel ya. Hati-hati ya. Akhirnya suatu saat diundang. Teman-temannya yang ngejek itu loh diundang. Tidak tahu dia katanya apa. Akhirnya setelah diundang, orang-orang perempuan tadi itu sudah kumpul. Satu saat kemudian dipersilakan duduk, dikasih hidangan, buah-buahan sama pisau. Ya. Nabi Yusuf dikasih tahu. Nanti kalau sudah saya kasih isyarat, kamu keluar ya. Ya. Akhirnya setelah sudah kumpul, sudah dipersiapkan hidangan, disuruh apa? Sudah kalian nikmati sudah, silakan. Ya. Ini pisaunya kupas sendiri. Pas mereka semua mengupas buah-buahan itu, Nabi Yusuf disuruh keluar. Keluar sekarang. Jalan keluar itu mereka langsung terbelalak, tercengang gitu, melihat sampai ngiris. Yang diiris tangannya bukan buah itu, semua gitu. Ini Allah ingin menunjukkan ya. Sampai mengatakan, wah, ma hadza basyara in hadza illa, wah iki duduk menungso iki malaikat iki gantenge. Sampai tidak terasa ya. Ini batinnya Zulaikha, kapokmu kapan yo. Ngilokno aku barang durung ru awakmu ya. Ini katanya itu gantengnya Nabi Yusuf, padahal separuhnya gantengnya Nabi gitu. Nabi kita Muhammad SAW itu diberi kegantengan itu sempurna 100%. Sedangkan Nabi Yusuf yang begitu itu loh hanya separuh katanya, dikasih separuh. Tapi kenapa kok Nabi Yusuf walaupun hanya dikasih kegantengan separuh, tapi sampai orang-orang perempuan bisa terfitnah seperti itu? Kalau Nabi tidak pernah ada ceritanya satupun wanita yang karena satu gantengnya Nabi yang 100% ini sempurna ini, semua ini salah satu tanda sempurnanya iman itu, kita harus yakin bahwa Nabi itu dikasih organ tubuh mulai rambut, alis, mata, ya, bulu mata, hidung, itu yang paling sempurna. Tidak ada manusia yang dikasih seindah seperti itu, baik itu rambutnya, alisnya, melopak matanya, bulu matanya, hidungnya, telinganya, segalanya. Tidak pernah ada orang yang dikasih anggota seindah itu. Itu salah satu tanda kesempurnaan iman pada Nabi. Kita harus yakin itu anggota zahir demikian, anggota batinnya apalagi sifat-sifat batin tidak ada. Jadi sudah paling sempurnanya manusia ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Gantengnya luar biasa ya. Makanya sampai sahabat-sahabat itu kadang-kadang tidak kuat kalau agak lama sedikit tidak lihat Nabi itu, tidak kuat.
Saking ya. Kenapa kok Nabi ini ceritanya tidak ada satupun orang perempuan yang istilahnya terfitnah? Karena satu, gantengnya Nabi ini ditutup dengan nur, cahaya ilahi ya. Ya. Yang pertama, ya, tertutup dengan nur, cahaya ketuhanan ya. Terus yang kedua, karena gantengnya Nabi ini ditutup dengan kewibawaan, wibawa yang luar biasa Nabi itu. Sampai dicerangkan sahabat-sahabat Nabi itu kalau sudah ada di majelisnya Nabi itu tidak ada yang sempat noleh melihat menatap wajah Nabi, tidak mampu gitu loh, saking wibawanya. Para sahabat itu duduk dia seperti di kepalanya ada burung, diterangkan seperti di kepalanya. Jadi tidak bisa gini sedikit, tidak, dia saking apa wibawanya Nabi itu. Makanya kalau kita pelajari hadis-hadis yang menerangkan tentang Syama'il Nabi. Syama'il itu sifat-sifat kesempurnaan Nabi itu bukan dari sahabat yang besar. Jadi kalau ada hadis Nabi itu anunya rambutnya seperti ini, matanya seperti ini, hadis Syama'il namanya. Itu pasti yang meriwayatkan hadis sahabat kecil. Sahabat-sahabat. Tidak ada hadis yang menerangkan tentang sifat Nabi itu dari sahabat Abu Bakar, dari Sayyidina Umar, dari Sayyidina Utsman. Tidak ada. Pasti sahabat yang masih kecil, karena masih kecil otomatis apa? Ya, itu yang nulis. Ya, ini saking wibawanya Nabi ya. Ya, kembali jadi nabi-nabi semua itu sebenarnya maksum ya. Cuma apa orang itu makin tinggi makomnya, makin tinggi itu justru makin tawadhu gitu. Makin tawadhu seperti yang akui oleh Nabi Yusuf yang dicontoh oleh ya Imam Abdullah bin Al-Haddad ini gitu loh. Jadi beliau mengatakan ya saya ini tidak lepas dari nafsuku ya, sedangkan Nabi Yusuf sendiri mengatakan wa ma ubarri'u nafsi. Aku ini tidak bisa bebas dari nafsuku katanya. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu pasti sangat mengajak kepada kejelekan. Pasti sangat mengajak kepada kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali kalau Allah merahmati aku. Jadi itu ya, jadi ini intinya orang itu kenapa kok bisa selamat dari nafsu, bisa tidak sampai dikuasai nafsu ya, karena dapat rahmat Allah, karena dapat rahmat Allah. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ini kata Al-Imam Abdul Haddad, saya tidak mengatakan itu saja niatku, saya tidak tahu, mungkin tersimpan di hati saya ini niatan yang lain juga, Allah alam. Maka beliau mohon ampunan terlebih dahulu kepada Allah, barangkali ada ya terselip niatan yang kurang baik. Nah, kata beliau ya, wa nafsu aduun katanya. Nafsu itu adalah musuh. Nafsu itu musuh. Setiap orang itu punya nafsu itu. Jadi setiap orang ini punya musuh, berarti ya nafsunya sendiri itu nafsu. Wal adu la yu'man katanya. Sedangkan musuh itu tidak bisa dipercaya. Yang namanya musuh ya. Jadi walaupun kadang-kadang baik ya, tetap yang namanya musuh apa? Ya, pasti akan berusaha menyesatkan ya. Itu nafsu ya. Bal hiya a'dal a'da. Bahkan nafsu itu merupakan musuh yang paling berat gitu. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, musuhnya manusia itu ada 4 ya. Musuhnya manusia selain orang kafir ya, selain ya. Musuhnya manusia ada 4 ya. 1 ad-dunya ya. Yang kedua al-khalq ya, orang yang suka ngajak kepada kejelekan ya. Yang ketiga setan, yang keempat nafsu. Di antara 4 ini yang paling berat adalah nafsu ya. Insyaallah pada waktu yang akan datang akan masih kita bahas masalah ini. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selalu mendapatkan rahmat Allah, sehingga dapat menguasai nafsu kita, dapat selalu mengekang nafsu kita, sehingga kita tetap berjalan
di jalan yang lurus, jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh apa yang dicontohkan oleh nabi kita Muhammad SAW dan orang-orang solehin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni